Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan di Minggu Paskah yang ketiga ini, dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang kepadanya. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan hantarkan untuk kita semuanya. Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan dan hikmat, sumber kebijaksanaan, sumber kebenaran, dan sumber pertolongan kami. Pagi hari ini kami akan bersama-sama di tengah ibadah Paskah yang ketiga untuk menghayati sabda Tuhan sebagai sabda yang memberikan terang bagi kami. Kami yakin Tuhan hadir di tengah kami untuk menyampaikan sabda-Mu ini di tengah-tengah setiap pergumulan akan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena sabda-Mu adalah pelita dan terang bagi hidup kami. Dan tambahkanlah Roh Kudus-Mu yang terus setia untuk berkarya, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan sabda-Mu dengan hati yang penuh syukur. Dan tentunya hamba-Mu yang dengan segala kekurangan ini Tuhan pakai untuk melayankannya, Tuhan juga berkati, sehingga apa yang akan keluar dari mulut hamba-Mu, kebenaran akan firman Tuhan sendiri yang terjadi. Di dalam Kristus Yesus kami sambut sabda-Mu dengan penuh syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini akan bersama-sama kita dengarkan dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Penjenengan yang di rumah masing-masing yang sekarang membuka firman Tuhan, mari kita buka di Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35, yang beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambanya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sampai sejauh itu pembacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik hari ini tetap dalam keadaan yang penuh sukacita. Dan saya percaya hari ini juga terus Bapak Ibu semua dalam kondisi yang penuh sukacita, sehat ya. Dan tentunya kesehatan yang kita miliki saat ini itu membawa berkat yang luar biasa di tengah-tengah kita terus berjuang untuk melawan virus corona. Dan tentunya ini tidak hanya buat Bapak Ibu, tetapi juga saudara-saudara, adik-adik untuk tetap setia. Kalian semua tinggal di rumah saat ini dan lakukan apa yang bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing dengan terus menciptakan karya-karya yang kreatif sehingga ini membawa kenangan yang manis untuk nanti ketika kita bisa melewati wabah COVID-19 ini. Dan hari ini saya akan mengajak kita semuanya untuk menghayati tema yakni dibangkitkan untuk berkarya. Apa kira-kira karya kita sekarang ketika kita semua tinggal di rumah kita masing-masing? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah hampir 2 bulan melewati dan menjalani pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya saya percaya pula kita mengalami banyak rencana kita yang tertunda, saudara. Banyak rencana-rencana kita yang tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Hal-hal yang sudah kita bicarakan, hal-hal yang sudah kita putuskan dengan sangat matang. Dengan perencanaan yang matang pula. Harus kita rubah, kita tunda, bahkan tidak sedikit pula yang harus kita batalkan, saudara. Nah, tentunya usaha yang sudah kita rintis sekian lama pun juga demikian. Bagaimana usaha kita, bagaimana rintisan-rintisan kewirausahaan kita yang sudah mulai merangkak maju, ya, saat ini pun juga harus menerima kondisi yang sama sekali tidak kita inginkan. Mungkin saja dalam hati kita mengatakan, aduh kok sekarang jadi sepi, konsumen kita juga banyak yang kemudian tidak muncul gitu ya. Ya tentunya ini menjadi pergumulan kita bersama. Jadi kalau kemudian kita menganggap bahwa kita paling apes ya, paling sial, itu tidak. Semua di dunia ini
mengalami hal yang sama, saudara. Nah, oleh karena itu tentunya kita harus terus mengucap syukur di tengah keadaan seperti ini, karena banyak sekali yang menghadapi persoalan-persoalan karena dampak dari wabah virus corona ini. Berapa kira-kira di antara kita adakah yang kemudian harus menerima dampak dari karena corona sehingga kita dirumahkan? Kita tidak bekerja lagi. Karena perusahaan di mana kita bekerja itu harus merampingkan karyawannya. Mereka tidak berproduksi karena pasar menjadi lesu. Ya, kegiatan konsumtifnya juga kemudian menjadi melemah. Sehingga kita mau tidak mau harus tinggal di rumah kita masing-masing. Ya, apa yang harus kita lakukan kira-kira, saudara? Nah, tentunya pikiran-pikiran itu terus menghantui kita. Padahal kebutuhan hidup itu tidak bisa kita tunda. Persoalan makan tidak bisa kita tunda. Ya, kebutuhan sehari-hari yang lain tidak bisa kita tunda. Nah, tentunya hal yang demikian sangat mengganggu pikiran kita. Belum lagi tentang kesehatan kita. Ada mungkin saudara yang saat ini sedang sakit mau berobat ke rumah sakit itu takut. Ya. Karena apa? Ya, daripada nanti kita malah menghadapi resiko yang jauh lebih besar sehingga mau tidak mau harus tinggal di rumah, saudara. Menahan rasa sakit itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan-pergumulan yang sekian banyak seperti gunung es ini, apakah membawa kita menjadi semakin merasa memperoleh kebangkitan atas Paskah kita? Apakah Paskah 3 minggu yang lalu yang bersama-sama kita rayakan itu telah memberikan sebuah transformasi di dalam kehidupan kita? Ya. Atau jangan-jangan setelah Paskah kemarin kita menjadi lesu kembali. Karena apa? Ya sudah, kita sudah melewati itu, kembali berhadapan dengan persoalan yang sama. Menghadapi pergumulan corona, menghadapi ekonomi, menghadapi berbagai macam hal yang menjadikan saudara dan saya harus menggumuli itu kembali dan menjadi lesu. Saudara-saudara, di manakah spirit kebangkitan Kristus? Pertanyaan ini untuk menantang kita, ya, apakah semangat kebangkitan Kristus itu membawa dampak terhadap kita walaupun kita berada dalam pergumulan akan pandemi virus corona ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangkit. Bangkit itu berarti bangun dari tidur, saudara. Bangkit itu berarti kita duduk. Bangkit itu berarti kita kembali berdaya. Dan rasa berdaya kita itu menjadi penuh semangat dan memiliki kekuatan baru. Itulah kebangkitan. Jika kita melihat waktu misalnya, bangkit itu berarti meninggalkan masa lalu. Untuk apa? Untuk bersemangat melihat masa depan kita, saudara. Jadi bukan melihat masa lalu untuk disesali. Tetapi kita melihat masa lalu ini menjadi sebuah pijakan kita melangkah di masa depan. Kalau kemudian kita merasa bangkit tetapi masih menyesali masa lalu dan melihat masa depan kita ini dengan pesimis, itu tidak bisa disebut sebagai bangkit atau kebangkitan. Kebangkitan kita itu berarti melihat masa lalu menjadi pijakan kita melakukan banyak introspeksi diri dan menjadi titik untuk kita melangkah menuju ke masa depan. Nah, oleh karena itu, di situ sebenarnya ciri-ciri orang yang bangkit. Saudara-saudara, apa sih kira-kira dampaknya kalau orang kemudian tidak mengalami sebuah kebangkitan? Orang yang tidak mengalami sebuah kebangkitan di dalam diri berarti ia tidak pernah bisa melihat segala hal itu dalam
suasana yang positif. Di dalam bacaan kita hari ini, saudara-saudara, ini menceritakan tentang bagaimana Yesus menampakkan diri, saudara. Menampakkan diri kepada murid-murid yang tidak mengalami kebangkitan. Sehingga mereka tidak merasakan bagaimana ia sedang bersanding dengan sesosok Yesus yang bangkit. Spirit kebangkitan Yesus ini tidak direspon oleh murid-murid itu, sehingga mereka masih terbawa dalam suasana yang penuh dengan kesedihan. Ia tetap melihat masa lalu dengan pergumulannya, dengan kesedihannya, dengan penyesalannya, dengan pikirannya sendiri. Sehingga ia tidak melihat terang kemuliaan Kristus itu telah ada di dalam kehidupannya. Dan mereka ini adalah Kleopas dan temannya. Dan di sana saudara-saudara kita melihat ketika Yesus menampakkan diri di Emos ini, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya narasi dari perikop ini sudah sangat populer di telinga kita. Tetapi satu hal yang ingin kita tekankan di sana sebenarnya bukan sedang melihat seorang Kleopas dan temannya yang tidak dapat mengetahui bahwa mereka ini sedang berjalan dengan Yesus. Tetapi yang ingin saya mengajak kita menghayati dan menjadi fokus dari firman ini adalah rupa-rupanya Yesus memberikan sebuah teguran yang keras terhadap Kleopas dan temannya tadi itu. Dan tentunya ini menjadi sangat erat dengan ucapan Petrus pada orang-orang Israel yang kemudian mereka mengalami pertobatan, saudara. Dalam kisah 2 Petrus menegaskan, bayang-bayang Yesus yang sudah menjadi Kristus, orang hina yang sudah menjadi raja. Maka dalam kisah tentang perjalanan ke Emos ini, kita menemukan alasan mengapa banyak orang Israel itu menganggap Yesus itu bukanlah raja, Mesias yang dijanjikan. Sehingga hal tersebut sempat disebutkan oleh Kleopas dan temannya bahwa mereka sempat mengharapkan bahwa Yesus inilah yang akan tampil. Yesus inilah yang akan muncul sebagai sosok raja yang mengagumkan, sosok raja yang perkasa, sosok raja yang punya kuasa, dengan cara untuk menggulingkan pemerintahan Romawi yang sedang menjajah Israel. Mereka menganggap sesosok Yesus itu seperti kacamata mereka. Dan akan tetapi Yesus mengingatkan mereka dengan mengatakan bahwa hati mereka lah yang lamban, yang telah menyebabkan mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya sudah disampaikan perihal Mesias ini oleh para nabi yang sudah ada jauh sebelum zaman mereka. Jadi Mesias yang menderita inilah yang ternyata kemudian menjadi penyelamat untuk umat Israel di dalam mengembalikan dan memulihkan sepenuhnya kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, tentunya peristiwa perjalanan ke Emos ini tidak pernah bosan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa terkadang hati kita seakan-akan seperti berkobar-kobar juga seperti Kleopas dan temannya. Ketika dalam hidup kita menemukan dan merasakan banyak sekali yang Tuhan sudah buat untuk kita, akan tetapi sayangnya hanya sebatas berkobar-kobar saja. Ataupun terharu saja, terkagum-kagum saja. Sehingga kita tidak menemukan makna apapun di dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Di ayat yang kita baca, di ayat yang ke-16, saudara, di sana dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Menghalangi mata mereka. Tentunya yang dimaksud di dalam bacaan ini menghalangi hatinya, pikirannya.
Ya. Mulai dari mata lalu kemudian akan muncul perubahan-perubahan dalam pikiran mereka sampai ke perasaan mereka. Sehingga mereka tidak menemukan makna apapun dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Dan mengapa mata mereka seperti tertutup, terhalangi. Karena mereka selalu memikirkan masa lalunya. Saudara-saudara yang terkasih, sama seperti Kleopas dan temannya ini yang tidak sepenuhnya hadir pada momen-momen hari itu. Ketika mereka sedang berjalan bersama dengan Yesus di Emmaus, rupa-rupanya mereka lebih banyak memperhatikan tentang masa lalunya. Sehingga hati dan pikiran mereka hancur oleh peristiwa penyaliban Yesus. Mereka tidak sadar bahwa Yesus ini telah bangkit. Mereka masih berpikir bahwa Yesus masih ada di dalam peristiwa penyaliban itu. Dan peristiwa itu benar-benar mengubah hidup, harapan dan impian mereka. Mereka merasa telah seharian menunggu janji Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga, tetapi kenyataannya tidak kunjung tiba juga. Jadi hati dan pikiran yang terjebak dalam lingkaran kesedihan, rasa sakit, rasa kecewa, rasa pesimis, rasa tidak yakin dengan dirinya sendiri itu, mereka tidak mampu untuk melihat Tuhan yang bangkit, bahkan berjalan tepat di samping mereka. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hati yang gelap itu menjadikan seseorang itu tidak dapat merasakan kasih Tuhan. Bahkan kehadiran Tuhan yang menyapanya. Hidupnya dikuasai dengan lamunan, kepedihan, dan kesakitan. Nah pertanyaannya sekarang di manakah harapannya? Bukankah orang beriman itu selalu memiliki harapan? Apakah dengan kepedihan yang terus dirasakan, dengan gelapnya persoalan yang dirasakan dapat menumbuhkan sebuah harapan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalaupun ingin berubah, tentunya perubahan itu hanya bersifat setengah hati di dalam diri kita. Seringkali kita mendapat teguran dari Tuhan atau Roh Kudus itu yang mengingatkan kita akan suatu hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dan teguran-teguran itu bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk mukjizat, tetapi bisa berbentuk musibah. Tetapi seringkali kita hanya tertegun saja. Seringkali saudara dan saya itu hanya terpana saja. Kalau bentuknya lagi mukjizat misalnya saudara. Ya, kita larut di dalam euforia. Kesenangan kita menjadi sangat sesaat. Ya, kalau kita lagi ketiban sampur, kita lagi mendapatkan keuntungan. Ya, betapa kita bisa mengucapkan puji Tuhan berkali-kali. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik, Tuhan luar biasa. Betapa Tuhan sangat mengasihi saya. Tetapi coba ketika kita sedang menghadapi musibah, apakah kita bisa mengambil saat-saat untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Di tengah musibah kita mengatakan puji Tuhan begitu. Betapa sulitnya kita melakukan itu. Kita akan cenderung larut di dalam kesedihan, di dalam masalah tersebut sehingga kita menjadi gelap seperti Kleopas dan temannya. Sehingga ketika pikiran kita gelap karena musibah, karena persoalan yang kita hadapi, kita tidak akan pernah bisa merasakan bahwa rupa-rupanya Yesus itu sudah tidak ada lagi di kubur itu. Tetapi Yesus itu telah bangkit. Dan ia telah bersama dengan saudara saat ini di tengah keluarga saudara untuk menguatkan dan menyapa saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya yang Tuhan inginkan itu adalah bagaimana saudara dan saya ini harus segera bertindak. Harus segera bangkit. Dan tentunya bangkit, bertindak itu saja belum cukup.
Tuhan menghendaki saudara dan saya melakukan karya-karya nyata. Bagaimana keputusasaan, kekecewaan, kesepian, kebencian, pergumulan sakit yang tidak kunjung sembuh, bahkan wabah corona sekalipun, ini bisa saja mengkaburkan mata rohani kita. Sebagai pengikut Tuhan tentunya, panggilan kita adalah hidup di dalam penghayatan, menyaksikan kebenaran Allah ini. Beriman kepada Kristus yang bangkit, Ia yang meneguhkan hati kita di saat angin topan bergelora, menguatkan kita di saat penderitaan datang menimpa kita. Oleh karena itu, milikilah hati yang terbuka kepada Tuhan. Supaya tidak ada selubung di dalam diri kita, hidup kita menjadi bermakna bagi siapa saja karena hidup kita dengan mata iman yang terbuka kepada Tuhan. Karya-karya bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya percaya, saudara, di tengah kita tinggal di rumah masing-masing, banyak sekali kegiatan untuk mengisi waktu kita. Dan tanpa sadar, rupa-rupanya sudah berganti waktu. Besok kita akan menikmati waktu baru. Dan ketika waktu berjalan, tanpa kita sadari, kita sudah menginjak malam lagi. Tetapi terus berkaryalah. Dan lakukanlah itu di dalam kehidupan saudara dengan penuh semangat. Karena di mana saudara saat ini merasakan kebangkitan Kristus, Kristus terus akan mendampingi saudara dan akan menopang kehidupan saudara di dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan kami mengucap syukur atas sabda yang baru saja kami renungkan dan kami dengarkan. Kami yakin firman-Mu ini memberikan sebuah kepastian di dalam hidup kami bahwa Tuhan adalah Allah yang bangkit. Allah yang terus hadir dan menyapa kami di tengah kehidupan kami masing-masing. Walaupun kami seringkali menjadi seperti Kleopas dan temannya yang hanyut di dalam euforia sesaat. Bahkan ketika kami menghadapi musibah, kami hanyut di dalam kepedihan kami. Sehingga menjadikan mata hati kami menjadi gelap semuanya. Dan tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Tentunya firman-Mu ini mengingatkan kepada kami semuanya untuk kami kembali untuk bangkit. Dan kebangkitan Kristus memberikan spirit bagi kami untuk melakukan karya-karya yang nyata di dalam kehidupan kami, bahkan di tengah komunitas gereja Tuhan ini. Berkatilah setiap upaya kami untuk menghadapi wabah virus corona saat ini. Kami yakin dengan karya-karya kecil, dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, ini adalah satu tindakan yang kecil tetapi membawa dampak yang baik bagi kehidupan sesama kami. Oleh karena itu, berkatilah kami semuanya, dan berkatilah orang-orang yang kami kasihi, bahkan mereka yang hari ini terpapar dan menjadi penyintas dari wabah virus corona. Kiranya di tengah pergumulan mereka masing-masing, mereka terus melihat terang Kristus yang bangkit di dalam kehidupan mereka. Demikian pula kami menyerahkan bagi pergumulan ekonomi kami, pergumulan akan pekerjaan kami, pergumulan akan keluarga kami. Kami percaya Tuhan pun juga menyapa kami dan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami terus dapat berkarya di tengah setiap keterbatasan yang kami hadapi. Dan kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami hari ini dan kami serahkan seluruh pergumulan kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.